Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabbani Tito dari NIM 045 dari kelas Viktimologi A. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana dilihat dari Viktimologi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup viktimologi. Viktimologi itu berasal dari kata victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban tindak pidana yang meliputi sebab-sebab seseorang menjadinya korban, hubungan antara korban dan pelaku, serta hak-hak korban dan dalam sistem hukum. Menurut Romli Atmasasmita pada tahun 2004, menjelaskan bahwa viktimologi modern tidak hanya mempelajari peran korban dalam terjadinya kejahatan, tetapi juga menekankan pada pemulihan dan perlindungan pada korban setelah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, viktimologi memiliki peran strategis dalam pembaruan sistem hukum pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Yang kedua, saya akan menjelaskan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana di Indonesia atau Criminal Justice System terdiri dari 5 subsistem utama, yaitu kepolisian sebagai penyidik. Yang kedua, kejaksaan sebagai penuntut umum. Yang ketiga, pengadilan sebagai lembaga peradilan. Yang keempat, lembaga permasyarakatan sebagai pelaksana eksekusi pidana. Dan yang kelima, advokat serta lembaga pendamping sebagai penegak keadilan pendukung. Di sini saya akan menjelaskan kelima subsistem utama. Yang pertama itu ada kepolisian sebagai penyidik. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan pintu pertama dalam sistem peradilan pidana yang berperan sebagai penyidik dan penyelidik. Tugas utama kepolisian itu yang pertama, melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Yang kedua, melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti, menentukan tersangka, serta melengkapi berkas-berkas perkara guna dilimpahkan kejaksaan. Fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 2 dan 3. Dengan demikian, kepolisian berperan sebagai gerbang awal penegakan hukum pidana, memastikan bahwa setiap tindakan kriminal dapat ditangani secara sah, adil, dan sesuai prosedur. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang kejaksaan sebagai penuntut umum. Kejaksaan Republik Indonesia bertugas mewakili negara dalam melakukan penuntutan di pengadilan atas dasar hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Peran penting kejaksaan itu yang pertama, meneliti berkas perkara dari penyidik untuk memastikan kelengkapan formil dan materialnya. Yang kedua, melakukan penuntutan terhadap terdakwa di depan pengadilan. Yang ketiga, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan yang keempat, mengawasi pelaksanaan hukum demi kepentingan umum. Landasan hukumnya
adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan menjadi penghubung utama antara penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan, menjamin agar proses hukum berlangsung objektif dan sesuai asas due process of law. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengadilan sebagai lembaga peradilan. Pengadilan adalah subsistem yang berfungsi sebagai penentu keadilan atau judicative body, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Peran pengadilan yaitu yang pertama, melakukan pemeriksaan di persidangan atas dakwaan penuntut umum. Yang kedua, menilai alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Yang ketiga, menjatuhkan putusan berupa pidana, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP. Pengadilan berfungsi menjaga prinsip imparsialitas atau tidak memihak dan independensi peradilan, menjadi titik pusat tercapainya keadilan substantif bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang lembaga permasyarakatan sebagai pelaksana eksekusi pidana. Lembaga permasyarakatan atau lapas berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Berperan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu memiliki fungsi utamanya, yaitu yang pertama, menjalankan eksekusi pidana berupa penahanan atau pemenjaraan terhadap narapidana. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik atau proses reintegrasi sosial. Yang ketiga, menjamin perlindungan hak-hak dasar narapidana selama masa hukuman. Dasar hukum yang digunakan lembaga permasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan. Lapas ini tidak semata-mata berfungsi menghukum, tetapi juga memulihkan dan membina pelaku agar setelah keluar dari lembaga dapat kembali hidup secara produktif dan bermoral. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang advokat lembaga pendamping sebagai penegak keadilan pendukung. Advokat berperan sebagai pembela hak-hak tersangka atau terdakwa sekaligus sebagai bagian penting dari penegakan keadilan. Tugas advokat dan lembaga bantuan hukum antara lain yang pertama ada memberikan bantuan hukum dan nasihat hukum kepada masyarakat, terutama bagi yang tidak mampu. Yang kedua, mendampingi tersangka atau terdakwa dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Yang ketiga, menjadi penyeimbang kekuasaan hukum agar hak warga negara terlindungi. Dasar hukum yang digunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Peran advokat sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan adil, transparan, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum perlindungan terhadap korban. Landasan hukum utama perlindungan terhadap korban di Indonesia terdapat dalam 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Melalui undang-undang tersebut, korban memiliki hak untuk mendapatkan yang pertama, perlindungan atas ancaman fisik maupun psikis. Kedua, restitusi dari pelaku kejahatan.
Yang ketiga, kompensasi dari negara untuk tindak pidana tertentu. Dan yang keempat, bantuan medis serta psikologis dari lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang perspektif viktimologi terhadap proses peradilan. Dari perspektif viktimologi sistem peradilan pidana idealnya memperhatikan hak-hak korban di setiap tahap proses hukum. Pada tahap penyidikan, korban berhak untuk didengar dengan empati tanpa diskriminasi. Pada tahap penutupan, korban berhak mengetahui perkembangan perkara dan memiliki kesempatan untuk memberikan victim impact statement, yaitu pernyataan mengenai dampak kejahatan terhadap dirinya. Sedangkan pada tahap peradilan dan eksekusi, korban berhak memperoleh keadilan, kompensasi, serta jaminan perlindungan dari ancaman lanjutan. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang tantangan dan rekomendasi dari viktimologi. Tantangan utama dalam penerapan viktimologi di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya LPSK, serta rendahnya kesadaran aparat terhadap pentingnya perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah reformasi antara lain: 1. Penguatan peran LPSK dan perluasan layanan pemulihan korban. Yang kedua, penerapan victim impact statement secara konsisten dalam sidang. Yang ketiga, pelatihan aparat penegak hukum agar lebih perspektif terhadap korban. Yang keempat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan restitusi dan kompensasi. Sekian dari saya. Sebagai penutup, viktimologi mengingatkan bahwa keadilan pidana tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memulihkan martabat dan hak korban. Sistem peradilan pidana yang berkeadilan sejati adalah sistem yang mampu melindungi korban, menghormati pelaku yang bertanggung jawab, dan memulihkan keseimbangan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.